Kalau kita meremehkan, menganggap enteng, memandang sebelah mata pada hamba-hamba Allah, karena kita merasa diri kita hebat, pujilah saya ini orang baik. Kamu nggak tahu di sini ini siapa, orang yang paling hebat di sini siapa? Kan saya, puji saya. Sabbah alayya rizqa sabah tarahmatin fa anta raja'ul alamina walau taghat. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tastahkiranna ma mana'ahu ay a'tahu maulahu wa 'allal istihqara biqauli subhanahu. Fala tastahkiranna, maka jangan sekali-kali meremehkan kamu atau melecehkan, meremehkan atau menganggap enteng. Ma kepada perkara mana'ahu yang memberikan kepada hamba. Ay a'tahu, jelasnya memberikan kepada hamba siapa? Maulahu, Tuhannya abdi. Jangan sekali-kali kita meremehkan sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya atau menganggap enteng. Kalau bahasa Jawanya ngenyek, ngenyek, wong ngenyek ini bakal jadi ketek. Wa 'alal istikhara, wa 'ala, dan ditaklil, menaklil siapa musannif al istikhara kepada olehnya meremehkan. Kenapa? Wa min isa'atil adabi, karena meremehkan itu termasuk buruk-buruknya adab. Secara zahir kita ngeremehin orang lain, secara hakikat kita sedang meremehkan Allah. Makanya hati-hati kalau meremehkan orang, mensepelekan orang itu. Memang secara zahir kelihatannya kita mensepelekan orang yang kita sepelekan, tapi kalau kita pikir lebih panjang, lebih dalam, sebenarnya kita sedang mengolok-olok Allah. Karena itu maunya Tuhan. Segala yang terjadi ini adalah maunya Tuhan semua. Tidak ada yang tidak maunya Allah. Baik, buruk, semua maunya Allah. Kita hanya menyikapi saja. Menyikapi bagaimana? Sesuai aturan Allah, Quran hadisnya gimana. Kalau kita berhadapan dengan kebaikan, gimana Quran yang memerintah kita, kita laksanakan. Kalau kita berhadapan dengan kemungkaran, bagaimana Quran memerintah kita, kita laksanakan. Hanya itu doang. Kita hanya mengambil poin saja, dan kita tidak berhak ikut campur dengan apa yang Allah jadikan. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan khalifah di bumi, menciptakan manusia, Allah Ta'ala berfirman, ini maksudnya kita nggak boleh ikut campur urusan Tuhan. Kata Allah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'aluna fiha may yufsiduna fiha wa yasfiqud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di bumi, yaitu Nabi Adam. Sebelumnya yang jadi khalifah di bumi ini bangsa jin. Ratusan bahkan ribuan tahun bumi ini dipercayakan Allah kepada bangsa jin. Nah, jin-jin itu kerjanya tiap hari bertengkar, bermusuh-musuhan, bertengkar, bikin kelompok-kelompok terus perang. Itu kerjaannya jin. Itu berlaku ratusan bahkan ribuan tahun. Akhirnya apa? Mandat jadi khalifah di bumi dicabut oleh Allah. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk memerangi jin. Nah, setelah bumi ini kosong, tidak ada yang menjadi khalifah di bumi, Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Para malaikat, Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di bumi. Dijawab oleh malaikat, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan khalifah di bumi yang akan bermusuh-musuhan, yang akan bertengkar, yang akan saling bunuh-membunuh? Itu prediksi malaikat. Nah, malaikat itu Allah beri akal, tidak Allah beri nafsu. Jadi keadaan Indonesia saat ini sudah diprediksi oleh malaikat. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia yang hanya akan berbuat kerusakan di bumi, yang akan saling bertengkar satu sama lain, saling adu hebat, bahkan saling perang, saling membunuh? Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau bahasa kitanya, malaikat, kamu nggak usah ikut campur, ini urusanku. Qala, berkata Allah, ini sungguhnya aku lebih tahu dari apa yang kamu ketahui. Artinya kita nggak boleh ikut campur urusan Allah. Terus gimana? Yang kita perbuat sesuai aja dengan Quran dan hadis. Kalau kita melihat kemungkaran, bagaimana perintah Allah? Ya kita laksanakan. Kalau kita melihat kebaikan, bagaimana perintah Allah? Kita laksanakan. Cuma itu saja untuk mendapatkan nilai. Ya, jadi orang usaha itu untuk mendapatkan nilai, bukan untuk merubah takdir. Jangan salah paham. Ya. Usaha yang sehebat apapun tidak akan mampu menembus pagar atau dinding takdirnya Allah. Tidak akan mampu. Jadi kita usaha itu adalah ibadah, kayak sakit misalnya. Kita sakit, usaha berobat, itu ibadah. Semakin banyak uang kita keluarkan untuk berobat, semakin besar pahalanya. Kenapa? Karena di waktu sehat dia nggak mau sedekah, nggak mau infak, duitnya disimpan. Ini orang ini kira-kira kalau mau infak sedekah kalau sakit, kena penyakit, bawa ke rumah sakit, kata dokternya ini biaya sekian, 10 juta, 15 juta, itu termasuk ibadah. Jadi semakin banyak uangnya habis di rumah sakit, semakin besar pahalanya. Karena apa? Karena berobat ibadah. Maka semua usaha untuk berobat tadi termasuk ibadah. Makanya kalau mau ibadah nggak usah nunggu sakit, ya, sehat. Nanti di store ada yang store ke rumah sakit duitnya, ada yang store ke kantor polisi, bawa mobil terus sepeda motor nyerempet orang, wah tilang, bawa kantor. Ini damai apa ke pengadilan nih? Kalau damai orangnya minta 5 juta nih, kalau pengadilan diproses gimana? Dah damai aja 5 juta. Sedekah itu, tapi sedekah terpaksa, termasuk ibadah itu. Nah kita kalau mau sedekah ya nggak usah nunggu yang modal begitu, ya. Jangan ditilang dulu baru ngeluarin duit.
masuk rumah sakit dulu baru ngeluarin duit. Kita teruskan. Jadi kalau kita meremehkan, menganggap enteng, memandang sebelah mata pada hamba-hamba Allah, karena kita merasa diri kita hebat, merasa diri kita jos, maka itu termasuk isa'atil adab, buruk-buruknya adab. Ma'abadin nasi, dalam sertanya setengahnya manusia. Ma adapun perkara zikir yang dijelaskan biqaulihi. Idza ra'aita, tak kala melihat kamu abdan kepada hamba, iqamahu yang menempatkan atau ditempatkan siapa hamba tadi, yang ditempatkan kepada hamba tadi siapa? Allah. Jadi Allah yang menempatkan ya. Jadi kalau kita misalnya sekarang di Bekasi, Allah yang menempatkan kita di Bekasi ini. Nanti Allah juga mampu pindah kita ke tempat lain, mungkin pulang kampung ya, atau mungkin ke luar negeri. Itu tergantung Allah. Allah tempatkan seorang hamba di satu makom tempat. Aja'alahu, jelasnya menjadikan Allah kepada hamba tadi qaiman, halnya bertempat, biwujudil auradi, dengan wujudnya beberapa wirid-wirid. Nah ini kan pengajian ya. Ada orang senang wirid, baca Quran, senang wirid ya. Bi'an azhara, dengan ndak melahirkan atau menzahirkan Allah kepada wirid tadi, minhu dari abdi. Artinya Allah bikin orang itu senang wirid, senang sholat duha, senang sholat tahajud, senang zikir. Allah itu yang bikin itu, bukan karena kehebatan orang itu. Allah yang bikin dia seperti itu. Kalau Allah nggak bikin dia seperti itu ya nggak mau wirid. Banyak alasannya. Perutlah sakit, kakilah asam urat. Banyak alasannya. Karena apa? Karena memang Allah nggak bikin. Kalau Allah udah bikin, nggak ada alasan. Gunung yang tinggi akan diseberangi, akan didaki. Laut yang luas akan diseberangi. Kalau udah Allah yang nyuruh. Biwujudi auradi, dengan wujudnya beberapa wirid. Bi'an azharaha, dengan ndak menzohirkan Allah kepada wirid tadi, minhu dari hamba. Wa adamahu, dan tetapnya Allah alaiha, atasnya hamba tadi. Artinya tetap Allah tolong dia wirid terus ya. La illallah, la illallah. Mau hujan kayak, mau panas kayak, mau ada perang kayak, mau bagaimana tetap la illallah. La, itu Allah yang nolong. Ada hamba yang model begitu. Aja'alahu, jelasnya menjadikan Allah kepada murid, mudawiman, kepada mendawamkan alaiha, atas aurat tadi atau wirid-wirid, ma'atulil imdadi, serta lamanya bantuan, tapi tidak ada hasil ya. Kalau kata orang Jawa udah umur, lambe ini wis umur tapi ora ana hasil. Cara bahasa Jawa. Dia wirid tahun-tahunan, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun wirid, nggak ada hasil. Dari segi dunianya nggak kelihatan hasilnya ya, nggak kebeli mobil, nggak kebeli tanah ya kan, nggak ada hasilnya, tapi tetap terus gitu, ditolong Allah terus. Ail ma'unati, jelasnya ma'unah atau bantuan. Wa taisiri, dan kemudahan. Sulit. Kalau dilihat dari segi dunianya kelihatan sulit. Bahkan nggak masuk akal kita. Kalau kecek orang Padang ndak enteh nganin tekah tu doh. Kecek orang Padang tuh.
wasyarfi dan menyokong ya. Lianaka karena sesungguhnya kamu likaunika jelasnya karena ada kamu ada lam tara tidak melihat kamu alaya atasnya abdi simal arifina kepada tanda-tanda orang yang bermakrifat kepada Allah. Nah, jadi orang yang bermakrifat kepada Allah itu tidak bisa kita lihat tanda-tandanya, oh dia kaya, tidak bisa dilihat seperti itu. Kalau kekayaan yang menjadi ukuran makrifat ya makrifat si korun, orang paling kaya, harta gudangnya aja, kunci gudangnya dibawa 72 orang yang kuat, itu nggak kuat, baru kunci gudang emasnya itu. Alamatahum jelasnya tanda-tandanya orang yang bermakrifat ya. Tanda-tandanya bisa kita lihat. Pertama mentarkil ikhtiari yaitu meninggalkan memilih. Ikhtiar itu maksudnya memilih. Dia tidak memilih untuk dirinya sendiri, tetapi dia biarkan Allah memilihkan untuk dirinya. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tetap legowo. Sakit, sehat, kaya, miskin, disanjung, dihina, dia tetap stabil. Itu salah satu tanda-tandanya orang udah mulai ma'rifat billah. Kalau ada orang katanya ma'rifat, diomongin dikit aja mabuk, wah ma'rifat apaan itu? Jadi salah satu tanda-tandanya orang ma'rifat itu adalah mentarkil ikhtiar, meninggalkan memilih. Jadi dia biarkan Allah yang memilihkan untuk dirinya. Kalau kita tanya gimana nih, ya terserah Allah aja lah. Nah itu kira-kira begitu kalau dibahasakan. Nah kalau kita masih berupaya untuk memilih dalam arti kata untuk diri kita sendiri, itu masih belum paham dengan Allah. Itu yang pertama. Wal bara'ati dan bersih diri minal huludi dari beberapa bahagian nafsu. Tandanya orang makrifat itu. Orang makrifat itu sudah tidak mau melibatkan dirinya dari hal-hal yang berbau duniawiyah. Ya. Kayak misalnya disuruh jadi ketua. Ada organisasi suruh jadi ketua misalnya. Nggak mau kalau orang makrifat. Kenapa? Karena itu akan menyita waktu. Apalagi jadi pejabat. Jadi dia berusaha membersihkan dirinya dari bagian-bagian hawa nafsu. Apa bagian hawa nafsu itu? Pertama, disanjung. Ya. Itu bagian hawa nafsu itu. Disanjung dibilang manusia agung. Jadi kalau kita dipuji orang, disanjung orang, ya, kok terasa nikmat, ya, itu berarti kita masih mengambil bahagian daripada hawa nafsu. Terus gimana kalau kita dipuji orang? Langsung kita kembalikan kepada Allah. Bagaimana caranya? Kalau kita disanjung orang, langsung kita ucapkan alhamdulillah. Wah, kamu ini orang baik, alhamdulillah. Jangan ditahan di sini. Ya. Kita dipuji ditahan di sini, terus lama-lama dipuji dia seperti balon terbang-terbang rasanya. Nanti kalau dikritik sedikit aja marah dia. Itu berarti orang yang masih memperturutkan hawa nafsu. Sebenarnya bagi orang yang ingin mengenal Tuhannya atau bermakrifat kepada Tuhannya, lebih aman dengan cacian daripada dengan pujian. Lebih aman posisi
posisi dia gitu. Di dalam berjalan menuju Allah itu lebih aman dia dicaci maki daripada dia dipuji. Karena jarang orang sukses kalau dipuji. Apalagi minta dipuji. Nah, repot itu. Pujilah saya ini orang baik. Kamu nggak tahu di sini ini siapa, orang yang paling hebat di sini siapa? Kan saya, puji saya. Nah itu udah repot. Kamu nggak tahu sejarahnya kampung sini, ya nggak tahu. Nah itu orang minta dipuji. Pertama ayat yang kedua tadi ya. Itu yang ketiga, wa iradati, dan beberapa keinginan ya, kepada dunia itu ditahan, jangan dilos. Ya, pengen ini dipertimbangkan dulu, istiqoroh dulu. Misalnya kepengen berlibur ke mana? Ke Paris ya, nah duit banyak mau berlibur ke Paris, istiqoroh dulu. Atau yang lainnya, pokoknya keinginan-keinginan yang berbangsa dunia ini ditahan dulu, dikomunikasikan dulu dengan Allah. Caranya sholat istiqoroh. Wadawamil khuduri, dan dawamnya khudur baina yadaillah, di dalam antara di hadapannya Allah. Nah, selalu hatinya khudur ma Allah. Tandanya orang yang makrifat itu pertama adalah dia meninggalkan memilih ya. Pertama ini yang penting nih ya. Kalau meminta pekerjaan, orang makrifat itu dia minta pekerjaan doang. Ya Allah, bila hamba pekerjaan, ya Allah. Terserah Allah nanti mau bekerja apa. Jangan milih, ya Allah, bila pekerjaan mau jadi pegawai bank, ya Allah. Ah, nggak boleh itu. Nah, begitu nanti turun ada kesempatan kerja berarti itu pilihan yang baik. Biarkan Allah yang milih. Pasti nanti ujungnya, endingnya barokah. Jangan ngatur Tuhan.